How's it going, bro? This is Melo here. Hari kita ngomongin tentang depresinya orang melankolis. Memang kadang-kadang depresi itu selalu dikaitkan dengan orang-orang melankolis. Dan memang jadi sebuah kisah klasik. Seperti lagunya Sheila on Seven. Mungkin kalau watak-watak lain kayak orang sanguine, orang pragmatis, mereka depresinya situasional. Tapi untuk orang melankolis, depresi itu seperti hidup sehari-hari kita. Kalau kita mau mengkaji kata-kata depresi atau istilah kata-kata depresi, yang artinya adalah sebuah kelainan suasana hati yang mempengaruhi pikiran, perasaan, sampai perilaku seseorang. Jadi sebenarnya depresi itu adalah gangguan suasana hati ya, bros. Ciri-cirinya adalah orang itu perasaannya sedih yang sangat mendalam dan kadang-kadang dia kehilangan minat terhadap hal-hal yang dia sukai. Yang misalnya awalnya dia suka nasi goreng, dia jadi nggak suka makan tukang nasi goreng. Dan biasanya orang mengalami depresi kalau dia udah 2 minggu atau lebih ngerasa sedih, putus harapan, atau nggak berharga. Depresi juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada ringan, sedang, berat. Depresi yang dibiarkan terus berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Terus banyak yang nanya, kan memang orang melankolis dari awalnya udah ada gangguan hubungan sosial. Kita bukannya gangguan hubungan sosial, kita hanya secara sosial kita canggung, tapi kita juga mau bersosial. Kalau orang depresi dia udah gak mau ketemu orang, udah gak ada minatnya untuk ketemu orang, mendingan di rumah aja, diam diri di kamar sendirian, kayak orang melankolis dong. Well, itu kenapa orang-orang selalu ngaitin orang melankolis dengan depresi. Depresi bisa menyerang perempuan ataupun lelaki. Seorang yang depresi umumnya dia nunjukin sebuah gejala-gejala, ciri-ciri psikologis dan juga fisik tertentu. Ciri-ciri psikologisnya kayak rasa cemas yang berlebih, khawatir, emosi yang tidak stabil, serta ada rasa putus asa atau frustasi. Dan ciri-ciri fisiknya adalah biasanya mereka gampang mudah lelah, kurang tenaga, lalu merasa pusing atau nyeri kepala, tapi penyebabnya nggak jelas. Dan biasanya orang depresi itu kurus karena adanya penurunan selera makan. Biasanya depresi dialami oleh orang-orang yang udah lebih dewasa dan udah lebih mengerti kehidupan. Penyebab depresi orang bisa kena depresi diduga terkait dengan faktor-faktor genetik, hormon, bahkan zat kimia kita yang ada di otak. Dan faktor pemicu depresi antara lain seperti peristiwa traumatis, tekanan batin, kayak masalah rumah tangga, masalah keuangan, pola pikir yang salah. Dan biasanya ada orang juga yang dia depresi karena abis dia pensiun, gak ada lagi kegiatan, akhirnya dia bingung mau ngapain, dan akhirnya yang biasanya kerja terus, dia post-power syndrome. Akhirnya depresi. Pada saat kita depresi, kita harus langsung cari bantuan. Dan paling enak adalah langsung ke psikiater, karena itu adalah ranah kerjanya mereka. Apalagi kalau kalian sudah merasa depresinya sangat berat. Biasanya psikiater bisa melakukan psikoterapi atau terapi psikologis untuk membantu mengatasi masalah akibat depresinya itu. Dan kalau perlu, mereka bisa ngasih obat antidepresan untuk mengatasi depresi pasien. Dan apabila depresinya membahayakan nyawa, kayak dia mau coba bunuh diri, dia bisa dirawat inap ya, apalagi kalau keluarganya nggak mampu untuk menahan dia yang udah benar-benar mencoba menyakiti dirinya sendiri. Itu sebenarnya ada beberapa hal tentang depresi yang harus saya bahas dulu sebelum saya bahas tentang depresi mengenai watak. Sebagai orang melankolis itu bisa dibilang mereka orang yang mengumpulkan penyakit. Karena pada saat mereka merasakan sebuah gejala, mereka akan sangat merasakannya dan bisa mengumpulkan masalah-masalah tersebut di dalam tubuh mereka sampai kayaknya mereka orang paling sakit di dunia ini. Dan apabila seorang melankolis sudah terkena depresi, dia akan cenderung berbaring saja di ranjangnya seharian. Baik kalau orang melankolis itu ya tidak punya kombinasi watak koleris, artinya dia melankolis pragmatis, dia bisa sangat ekstrim sekali. Memang melankolis lebih sering dilanda depresi dibandingkan watak-watak lain, tapi bukan berarti watak lain tidak bisa depresi. Itu karena sifat bawaan orang melankolis yang memang sensitif dan mudah terluka. Mereka akan lebih mudah mengingat hal-hal negatif yang dibilang orang ke mereka, dan mereka akan sangat mendalaminya, yang akhirnya akan membuat beban dan akan membuat depresi. Melankolis sangat sensitif dan membutuhkan keteraturan, sehingga terlihat jelas bahwa mereka memang sangat mudah depresi, hanya karena ada hal-hal yang mereka sudah ekspektasikan untuk berjalan dengan benar, dan berjalan dengan seharusnya yang mereka sudah rencanakan, tapi malah tidak teratur. Pada saat hidup berantakan dan tak ada harapan, orang melankolis akan sangat tertekan. Apalagi biasanya mereka punya pasangan orang sanguin yang memang identik dengan berantakan. Tetapi orang sanguin juga orang yang selalu memberikan harapan. Jadi ya seperti orang sanguin itu penyakit dan obat orang melankolis sekaligus dalam menghadapi depresi.
Apabila pasangan sanguinnya orang melankolis ini bisa menjadi selalu positif dan memberikan harapan, saya rasa orang melankolis akan baik-baik saja. Tapi kalau orang sanguin tidak bisa memberikan harapan dan hanya membuat berantakan, well, siap-siap aja. Pasangan melankolis kalian pasti akan terkena gangguan. Ingat, ini orang melankolis, kalau kalian menghadapi ketidaksempurnaan hidup dengan orang-orang yang tidak peka, kalian akan menjadi depresi. Jadi gimana untuk bisa menguranginya? Kurangi ekspektasi kalian. Terkadang ekspektasi tinggi kalian dan kesempurnaan kalian yang tinggi yang membuat nilai kehidupan kalian juga tinggi, akan membuat kalian kecewa. Jadi memang tidak apa untuk pesimis sedikit. Karena pesimis itu juga yang menyelamatkan orang melankolis yang terlalu sempurna. Thank you yang udah nonton. Melo out. It's John Balls here. We open wide your heart, expand it to the limit and beyond. Take up what burdens you, remove all your troubles and be gone. You carry all the weight that you had for so long. This the song called Peace and Solace for the Broken Heart. We open wide your heart, expand it to the limit and beyond. Take up what burdens you, remove all your troubles and be gone. You carry all the weight that you had on your back. And we will raise it high, raise high for you, and you will be known. For in there with hardship will be yes, in there with hardship will be yes. And when you finish what you've done, stand up to the powerful one. I know it's hard, but you need to go on. Peace and solace for the broken heart. Salah. Keep rolling aja deh. The song called Peace and Solace for the Broken Heart. We open wide your heart, expand it to the limit and beyond. Take up what burdens you, remove all your troubles and be gone. You carry all the weight that you had on your back. And we will raise it high, raise high for you, and you'll be known. For in there with hardship will be yes, in there with hardship will be. And when you finish what you've done, stand up to the powerful one. I know
It's hard, but you have to go on. Peace and solace for the broken heart. Reopen wide your heart, expand it to the limit and beyond. Take off what burdens you, remove all your troubles and be gone. You carry all the weight that you had on your back, and we will raise it high. Raise high for you and you'll be known. For in there with hardship will be yes. In there with hardship will be yes. And when you finish what you've done, stand up to the powerful one. I know it's hard, but you have to go on. Peace and solace for the broken heart. Reopen wide your heart, expand it to the limit and beyond.